Setelah berakhirnya perang yang panjang, era baru yang selama ini dinantikan akhirnya tiba. Sang kaisar kembali menduduki tahta tertinggi, menandai lahirnya zaman yang lebih damai bagi Jepang. Di tengah perubahan itu, seorang mantan pembunuh legendaris memilih meninggalkan masa lalunya. Ia adalah Himura Kenshin, sang Batosai. Dengan meninggalkan pedangnya, Kenshin memutuskan untuk mengembara demi mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Seorang mantan samurai pemberontak bernama Udo Jin-e, salah satu sosok yang selamat dari masa perang, mulai membangkitkan kembali bayang-bayang kelam masa lalu. Terobsesi menjadi yang terkuat, Jin-e meniru sosok Batosai dengan membunuh para polisi menggunakan cara yang sama. Di balik aksinya, berdiri seorang saudagar kaya bernama Kanryu Takeda yang diam-diam memanfaatkan kekacauan demi ambisinya sendiri. Jepang kini memasuki era modern. Perdagangan berkembang pesat dan kemajuan negeri itu mulai menarik perhatian bangsa-bangsa barat. Rakyat hidup dengan harapan baru, menikmati keamanan yang dahulu sulit mereka rasakan. Namun, bagi Hajime Saito, ada sesuatu yang terasa janggal. Sebagai mantan Kapten Shinsengumi yang pernah berhadapan langsung dengan Bato Usai, Saito memahami betul cara sang pembantai bergerak. Dari serangkaian pembunuhan yang terjadi, ia menyadari bahwa ada sosok lain yang sedang berusaha membangkitkan kembali teror masa lalu. Di sisi lain, seorang gadis bernama Kamiya Kaoru mulai mencurigai Kenshin. Ia yakin bahwa pria pengembara itu adalah Bato Usai yang tengah membuat kekacauan. Namun, kecurigaannya perlahan sirna saat menyadari bahwa pedang yang dibawa Kenshin adalah Sakabato, pedang bermata terbalik yang tidak diciptakan untuk membunuh. Sementara itu, Hajime Saito mendatangi Kanryu Takeda untuk meminta penjelasan terkait serangkaian pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Ia juga mencurigai gudang milik Kanryu sebagai pusat kegiatan ilegal. Sayangnya, tanpa surat perintah, Saito tidak dapat berbuat banyak. Di balik kekayaannya, Kanryu ternyata menjalankan bisnis gelap dengan memproduksi opium. Untuk mewujudkan ambisinya, ia memaksa seorang dokter berbakat bernama Takani Megumi bekerja untuknya. Namun, Megumi akhirnya memutuskan melarikan diri setelah menyaksikan banyak nyawa melayang akibat keserakahan Kanryu. Mengetahui Megumi kabur, Jin-e membantai para polisi yang mengawalnya. Beruntung, Megumi berhasil meloloskan diri. 6 bulan sebelumnya, ayah Kaoru tewas saat Jin-e menyerang dojo peninggalan keluarganya. Sejak saat itu, Kaoru bertekad untuk membalas semua yang telah direnggut darinya. Suatu pagi, Myojin Yahiko, satu-satunya murid yang masih bertahan, datang menemui Kaoru di dojo. Di saat yang sama, beberapa anak buah Kanryu mendatangi dojo dan berusaha membelinya dengan paksa. Kaoru menolak. Ketika keadaan mulai memanas dan Yahiko terluka karena mencoba melawan, Kenshin datang dan menghadapi mereka seorang diri. Dengan Sakabato miliknya, Kenshin hanya membuat mereka pingsan. Tak lama kemudian, warga sekitar bersama polisi datang dan menangkap para bawahan Kanryu. Namun, Kenshin juga ikut dimintai pertanggungjawaban atas keributan yang terjadi. Di tempat penahanan, seorang petarung bernama Sagara Sanosuke menyadari bahwa pria yang berada di hadapannya adalah Batosai yang legendaris. Tak lama setelah itu, Hajime Saito datang dan membawa Kenshin menemui Menteri Angkatan Darat Aritomo Yamagata. Yamagata meminta bantuan Kenshin untuk menyelidiki peredaran opium yang semakin meluas. Ia khawatir ada kekuatan besar yang sedang berusaha memanfaatkan kekacauan demi menguasai Jepang. Namun, Kenshin menolak. Ia tidak ingin kembali membunuh. Kini, ia memilih melindungi orang-orang di sekitarnya dengan pedang bermata terbalik miliknya.
Mendengar jawaban itu, Saito menganggap tekad Kenshin hanyalah omong kosong. Ia pun menantangnya untuk membuktikan bahwa seseorang masih bisa melindungi tanpa harus membunuh. Pertarungan keduanya nyaris tak terhindarkan. Beruntung, Yamagata segera menghentikan perkelahian itu. Setelah kejadian tersebut, Kaoru mengajak Kenshin tinggal di dojo miliknya. Awalnya, Kenshin menolak. Ia mengakui bahwa dirinya adalah batusai yang pernah mengakhiri banyak nyawa. Namun, Kaoru tidak peduli pada masa lalunya. Baginya, yang terpenting adalah sosok Kenshin yang berdiri di hadapannya saat ini. Perlahan, hati Kenshin pun luluh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali memiliki tempat untuk pulang. Tak lama kemudian, Yahiko tanpa sengaja bertemu dengan Megumi dan membawanya ke dojo. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang makan bersama, Kanryu datang ke dojo. Melihat kedatangannya, Megumi segera bersembunyi. Kanryu mencari Kenshin, pria yang telah mengalahkan anak buahnya beberapa waktu lalu. Ia bahkan menawarkan kekayaan dan kekuasaan agar Kenshin bersedia menjadi bawahannya. Namun, Kenshin menolak mentah-mentah. Keserakahan Kanryu perlahan membangkitkan kemarahan yang selama ini berusaha ia pendam. Di tengah ketegangan itu, Sanosuke yang baru saja bebas dari penjara ikut campur. Ia meminta Kanryu merekrutnya saja, lalu menantang Kenshin untuk membuktikan kekuatannya. Setelah merasakan sendiri kekuatan Kenshin dan mendengar keyakinannya, Sanosuke akhirnya menyadari bahwa membela orang seperti Kanryu hanyalah tindakan sia-sia. Sementara itu, Jin-e terus membunuh para polisi. Semua itu ia lakukan untuk menarik keluar batusai yang sesungguhnya. Ia ingin membuktikan bahwa hanya ada satu pembantai terkuat. Melihat begitu banyak orang kehilangan sosok yang mereka cintai, Kenshin akhirnya memutuskan untuk menghadapi masa lalunya sekali lagi. Semakin hari, ambisi Kanryu semakin besar. Dengan uang dan opium, ia membeli senjata modern demi membangun kerajaannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, seorang pendekar bertopeng sempat memperingatkan Megumi tentang bahaya yang akan segera datang. Tak lama kemudian, warga berdatangan ke dojo sambil membawa anak-anak yang keracunan. Megumi pun menyadari bahwa sumber air di beberapa tempat telah dicemari. Peringatan sang pendekar bertopeng ternyata benar. Megumi kemudian mengungkapkan masa lalunya. Ia adalah salah satu penyintas perang Aizu dan berasal dari keluarga dokter terpandang yang telah mengabdikan diri selama beberapa generasi. Demi bertahan hidup, ia terpaksa bekerja untuk Kanryu. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, Kenshin dan Sanosuke memutuskan untuk menghentikan semua kejahatan Kanryu. Sementara itu, Megumi diam-diam kembali menemui Kanryu dengan tekad mengakhiri semuanya. Setelah berhasil mengalahkan para samurai bawahan Kanryu, Sanosuke berduel melawan salah satu tangan kanannya, sementara Kenshin menghadapi sang pendekar bertopeng.
Saito kemudian memberitahu bahwa senjata tersebut hanya dapat menembak ke satu arah dalam satu waktu. Memanfaatkan kelemahan itu, Kenshin berpura-pura menyerah untuk memecah konsentrasi Kanryu. Berkat kerja sama Kenshin, Sanosuke, dan Saito, Kanryu akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah menyelamatkan Megumi, Kenshin mendapat kabar bahwa Kaoru telah diculik oleh Jin-e. Jin-e sengaja memanfaatkan amarah Kenshin dengan menyakiti Kaoru. Ia ingin membangkitkan kembali sosok Batosai sang pembantai yang selama ini bersembunyi di dalam diri Kenshin. Dengan teknik hipnosis, Shin no Ippo, Jin-e melumpuhkan Kaoru dan mengancam nyawanya. Pada akhirnya, teknik pedang Hiten Mitsurugi Ryu berhasil menghentikan Jin-e. Kenshin nyaris mengakhiri hidupnya. Namun, Kaoru berhasil bertahan dan menghentikan niatnya. Menyadari bahwa dirinya telah kalah, Jin-e memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah semuanya berakhir, Kenshin membawa Kaoru kembali pulang. Saat itu, Hajime Saito akhirnya memahami pilihan yang diambil Kenshin, bahwa pedang bermata terbalik bukanlah simbol kelemahan, melainkan tekad untuk melindungi tanpa harus merenggut nyawa. Film ini pun ditutup dengan tertangkapnya Kanryu Takeda dan kembalinya Kenshin ke dojo Kamiya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang mantan pembantai menemukan sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya.